Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Widyastuti dari SDN 2 Kalinanas, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Tahukah Bapak Ibu, apakah itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar adalah suatu pendekatan yang dilakukan supaya siswa bisa memilih pelajaran yang diminati. Berikut ini adalah beberapa modul dalam topik Merdeka Belajar. 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan diri, baik lahir maupun batin, dan tidak tergantung pada orang lain. Penting bagi murid untuk mengenal dirinya, berdaya untuk menentukan tujuan, dan kebutuhan belajar murid yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya agar menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan adalah segala sesuatu kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Salah satu langkah awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Modul 2. Mendidik dan mengajar. Pendidikan selama 1 abad. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Pemikiran tersebut adalah gagasan yang melampaui zamannya di saat beliau masih hidup dan masih relevan hingga sekarang ini. Selain pendidikan kecerdasan atau keterampilan, berpikir pendidikan kultural yaitu pendidikan yang berdasarkan garis bangsa dan budaya, misalnya dengan menghargai proses belajar murid, merayakan setiap pencapaian pembelajarannya dan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh murid. Modul 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Mendampingi murid secara menyeluruh, hendaknya kita mengetahui kodrat-kodrat yang dimiliki oleh murid. Kodrat adalah keadaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Kodrat keadaan terdiri dari 2 hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada, sedangkan kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama pendidikan, bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Modul 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti atau yang disebut watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau afektif sehingga menghasilkan karya atau psikomotorik. Sebagai pendidik di sekolah, kita ikut serta berperan membantu murid untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Seseorang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan setiap perilaku yang akan ditampilkannya. Modul 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan harus diciptakan melalui lingkungan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Hal ini dapat dicapai dengan beberapa cara, misalnya guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya,
Kemudian perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga sekolah dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Kemudian, pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, melainkan pendidikan adalah tanggung jawab di sekolah, yaitu guru, dan juga di rumah, yaitu orang tua. Nah, Bapak Ibu Guru, setelah menyimak paparan ini, apa sih yang bisa kita lakukan? Mohon tuliskan feedback dari paparan yang saya sampaikan. Seperti di bawah ini, dari paparan yang disampaikan sebelumnya yang saya pikir, oh ternyata seperti itu. Langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah semisal seperti itu. Mohon ditulis paparannya atau feedbacknya atau umpan baliknya. Demikian paparan aksi nyata Merdeka Belajar yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu Guru hebat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.